Assalamualaikum Haji, selamat pagi. Tadi Haji mohon izin terkait dengan tugas kami sebagai mahasiswa PPG. Kami akan melakukan wawancara kepada pengawas TK. Adapun beberapa pokok masalah yang sering kami hadapi di sekolah Haji, melalui pertanyaan berikut, ada 8 pertanyaan atau masalah yang kami sering hadapi di sekolah, dan mohon informasi dari Aji apa sebenarnya penyebab masalah menurut Aji. Pertanyaan saya yang pertama Aji adalah apa penyebab anak tidak fokus belajar dalam kelas menurut Aji, itu seperti apa faktor-faktornya? Oke, terima kasih. Sebenarnya di dalam proses belajar mengajar itu yang perlu kita pahami bahwa kita seorang guru ini harus memahami semua karakter siswa kita. Nah, setelah kita memahami karakter mereka itu, gampanglah kita untuk mengalihkan perhatiannya kepada kita, fokus kepada apa yang kita mau bicarakan. Penyebabnya ini karena sebelum kita mengutarakan materi atau bahan pelajaran yang kita mau bahas pada anak-anak didik kita harus melihat dulu, terutama sebagai pembuka itu kita juga melihat situasi kepada siswa kita di sekitar kita. Artinya dengan kata lain kita dulu mengalihkan semua perhatiannya ke kita, mengarahkan bagaimana cara mengarahkannya, dengan bagaimana cara metode kita lakukan supaya perhatian anak-anak kita itu tertuju ke kita. Dengan tertujunya perhatiannya kepada kita itu, akhirnya kita mudah untuk mengarahkan perhatiannya supaya dengan terarah perhatiannya ini mudah dia untuk fokus dalam mengikuti pembelajaran. Contoh pertama, apalagi kita di TK, setelah anak-anak kita buka pelajaran itu, ada biasa anak langsung mengambil ya kan? Akan diambil, kita dampingi saja, jangan dilarang. Karena akibat selalu melarang itu akhirnya juga anak-anak juga bosan. Kita biarkan saja, ikuti saja apa maunya. Karena kalau dia mengikuti mau pasti dia terarah, kalau dia mau terarah sendiri. Artinya ikuti saja apa maunya setiap siswa kita. Sekali-sekali kita padukan supaya dia tertarik dengan kita. Kemudian pada saat kita juga berproses di dalam, jangan juga melakukan kegiatan yang monoton. Karena kalau kita selalu monoton berarti bosan itu anak-anak. Akhirnya perhatiannya beralih. Kalau dia sendiri yang mau, ya silahkan. Berikan kesempatan apa yang dia mau lakukan. Apalagi di TK kan memang belajar bermain. Iya, terima kasih Aji. Lanjut Aji, poin yang kedua pertanyaan saya. Apa penyebab anak kurang berminat dalam pengenalan kata dan bunyi huruf? Ini khususnya kelompok A Aji, usia 4-5 tahun. Iya. Artinya itu anak sekarang itu kurang berminat Aji ketika diperlihatkan kata dan menyebutkan bunyi huruf jika kita memberikan pembelajaran seperti itu. Dalam kutip Aji bukan untuk menyuruh mereka untuk menulis, tetapi hanya pengenalan. Iya. Memang begini. Pertama-tama sebelum kita memberikan pengenalan, alihkan semua perhatiannya dulu. Kita harus ikat, artinya kita serahkan dengan mereka. Diarahkan supaya dia fokus. Karena memfokuskan anak ke kita itu yang susah. Anggaplah dulu, anggaplah kita menggunakan huruf, ambil huruf yang apa itu? Yang huruf-huruf itu pegang. Iya. Jangan dulu tanyakan hurufnya, kan itu ada plastik-plastik berwarna ya. Tanyakan dulu, siapa anakku yang tahu ini warna? Warna apa ini ibu? Ini ibu pegang ini, apa ini ibu pegang? Nah, saya bilang, saya bu warna merah. Oh, ini warna merah. Kalau kita mau pintar membaca, ini adalah gambaran huruf. Ini namanya apa lagi nak? Apa lagi sebutkan? Gambaran apa nak? Lagi. Siapa yang bisa sendiri? Sebutkan. Pasti karena dia selalu ditanya itu perhatiannya. Pasti dikali. Nanti kita kasih tuh kaki. Ini namanya huruf. Warna apa tadi kita bilang nak? Warna merah. Ini huruf, ini bentuknya seperti segitiga. Ada kalau dia huruf A itu kapital besar. Ini namanya huruf A. Apa lagi nak? Sebutannya A. Semua bisa sebut. Bikin metode Aji, metode yang harus dilakukan. Metode kita lakukan. Ya, terima kasih Aji. Baik Aji, di poin yang ketiga saya akan
bertanya tentang konsep bilangan. Ada beberapa anak di kelas saya itu kurang fokus ketika diperkenalkan tentang konsep bilangan. Dan menurut Aji itu apa penyebab anak ini juga belum mengenal konsep bilangan? Ya karena memang kan mereka kan baru pengenalan. Jadi kita yang berusaha untuk memperkenalkan pada mereka. Pada saat kita angkat ada bilangan, anggaplah kita kalau tadi SD ada bilangan caca, bilangan ganjil dengan genap saja kalau kita ya. Bilangan 1, 2, 3 sampai paling tinggi sampai 5 dulu. Sampai 5 ambil ini, bukan itu orang datang. Apa yang namanya ini nak? Kalau tadi namanya huruf ya, kalau sudah kita bilang huruf, ini kan kita pindah ke bilangan, ini namanya angka. Angka itu kalau kita belajar dikasih jelas dulu supaya dia paham, bisa diikuti nanti. Angka itu mulai dari angka 1, jadi kalau tidak saja tanda angka 1. Kalau mau lihat itu tulisannya angka 1 ini, memang kita harus selalu menggunakan peraga karena anak itu cepat membaca peraga. Dan sampai kemudian setelah itu tuh ini angka ini namanya kalau dalam pelajaran kita namanya bilangan. Ada bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Tapi ini baru perkenalan, jangan kita lagi bilang kalau SD itu langsung bilangan caca, bilangan prima, enggak itu. Pengenalan saja. Ini angka, bilangan ini namanya angka 1, bilangan 1, 2, 3 dan sampai 5 saja dulu awalnya 5 ya. Jadi terima kasih. Lanjut ke poin keempat pertanyaan saya, apa penyebab pembelajaran tidak terfokus pada anak? Artinya di dalam kelas ini pembelajarannya tidak terfokus pada anak. Seperti tadi Aji yang sudah jelaskan tadi, hanya menonton gurunya sendiri. Gitu. Fokusnya pada anak kita itu selalu komunikasi dengan anak-anak. Maksudnya itu melibatkan anak-anak, mengaktifkan dia. Justrunya itu sebenarnya kita sebagai guru sekarang mengarah saja. Yang aktif itu anak-anak. Jadi begitu dia angkat begini, ada yang bertanya, jawab cepat. Itu mengaktifkan dia. Bercerita orang apalagi anak-anak. Dan apalagi kalau menggunakan kilat peraga, pasti itu anak-anak senang dia, apalagi anak-anak masih kecil senangnya berwarna-warna. Jadi anggaplah umpama tidak ada peragatan seperti itu, ada kulit-kulit rokok itu kita tulis angka besar-besar tempel di situ. Setelah itu diletakkan sini, nanti setelah selesai suruh ambil satu saat, baru sebutkan ini yang kita pegang nomor berapa ini. Nah, dia suruh pegang jangan kita. Itu adalah aktif, pasti mau semua berlomba datang. Kalau dia berlomba datang, jangan kita dekati, langsung kita lihat, oh ini, pegang ini nak, ini kita pegang apa namanya ini. Itu. Terima kasih Aji. Lanjut kita ke poin kelima. Pertanyaan saya, apa penyebab komunikasi tidak efektif antara guru dan orang tua? Apa kira-kira Aji faktor-faktor penyebabnya komunikasi tidak efektif antara guru dan orang tua? Ya, di sini jadi letak dari kita guru. Kita guru untuk membina ini anak dengan baik, memang tidak boleh kita lepas komunikasi dengan orang tuanya. Sementara kalau kita guru di sekolah, waktu kita terbatas. Sementara orang tua yang lama harus memang, begitu ada masalah harus kita komunikasi dengan orang tua. Anggaplah umpamanya hari ini anaknya diberikan tugas untuk mengenal itu, ini harus tersambung ke orang tuanya. Tapi bu telepon, kita kan lagi telepon, kan mana semua ini anak tugasnya seperti ini, ulangi lagi ini. Jadi harus ada komunikasi memang. Karena pendidikan ini akan tercapai memang orang tua adalah orang tua. Kita ini kan waktu itu terbatas untuk anak-anak. Orang tua lebih utama untuk menyadari itu orang tua supaya dia fokus ke kita ya. Jangan sampai dia hanya percayakan ke kita. Sementara ini karena di dalam anak-anak itu mengikuti pendidikan itu ada memang 3 yang utama. Pertama kali orang tua, kemudian guru, yang ketiga pemerintah, masyarakat lingkungan. Yang pertama adalah karena pendidikan yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Jadi orang tua memang harus paham juga anak-anaknya. Jangan menyerahkan penuh kepada kita. Sementara dia waktunya untuk berasa mungkin karena kesibukannya. Akhirnya diserahkan sebenarnya ke kita. Jadi sekarang kita ini jadi yang ini saja penjaga anaknya. Harusnya kita mengajak orang tua saling memahami. Ada kekurangan anaknya harus kita komunikasi. Itu anak kamu begini, sebaiknya kalau di rumah begini. Terima kasih begitu ya. Baik Aji, poin yang ke-6 pertanyaan saya Aji, apa penyebab pembelajaran masih monoton tidak terjadi perubahan dalam diri guru? Artinya
artinya guru itu begitu-begitu saja monoton dalam pembelajarannya Haji. Guru ini orang yang namanya orang pasif, tidak mau belajar mengembangkan diri, mendidik anak kecil. Jadi memang itu benar guru harus belajar, banyak literasi, banyak dia membaca, banyak melihat keadaan, membaca itu bukan mau cuma membaca buku, membaca situasi, membaca tabiat siswa anak-anak yang kita didik, membaca gerak-geriknya anak karena sementara gerak-gerik anak kita ini dia senang begini, dia senang begini, Membaca perkembangan Haji. dengan perkembangan anak perkembangan masing-masing, karena dari sekian anak yang kita bina itu pasti tabiat-tabiatnya berbeda, perkembangan motoriknya berbeda-beda. Jadi kalau kita sementara begini, ini kayak kurang gerak, kita dekati itu, berikan pekerjaan, berikan tugas. Kalau anak selalu kita komunikasi, berikan tugas, pasti perhatiannya dari kita. Kalau kita cuma mementingkan kita ngomong saya tanpa ada ini yang masalah, ini yang merusak perkembangan anak. Kalau guru seperti itu, melaksanakan tugas kami sebagai guru TK ke depan. Baik Haji, kita masuk poin ke-7 Haji, masih ada 2 poin pertanyaan saya. Apa penyebab anak masih kurang berminat dalam bermain Lego Haji? Karena sekarang anak-anak itu Haji, ketika diberikan permainan di dalam kelas, mereka itu kurang fokus lagi Haji. Mungkin karena pengaruh apa sekarang? pengaruh lah, dalam HP, HP ya. gadget. Gadget. Kalau baru itu dua orang tua memang sekarang orang tua sebagian karena dia mau di rumah, karena dia mau tenang, nggak mau diganggu, dibiarkan. Padahal ini banyak sekali juga efek sampingnya ini. Orang tua kurang peduli ya. Kurang peduli. Maka seakan-akan dia mementingkan diri sendiri. Yang penting anaknya tenang. Nah, ya kan. Ini akibat itu. Ini apalagi umur-umur seperti TK itu banyak sekali matanya. Atau anaknya orang lumpuh otaknya, pengaruh matanya tidak bisa kemudian sampai buta. Total karena sampai berjam-jam menggunakan ini. Nah, sementara umurnya tidak boleh. Kita saja orang dewasa kalau malam tidur, kalau saya bacain saya dapatkan jauh-jauh. Oh, ini gelombang anunya ini bahaya sekali di otak. Radiasi. Radiasi. Terima kasih Haji. Baik, poin ke-8 Haji, pertanyaan saya. Apa penyebab guru belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran? Apa penyebabnya Haji? Guru itu belum tidak mengoptimalkan. Kalau guru yang tua itu sebenarnya itu juga mereka memang termasuk saya sendiri. Apa namanya faktor usia kasihan. Karena memang bukan zaman. Tapi kalau guru-guru muda yang salah pada hebat itu. Karena sudah zamannya. Karena memang sebenarnya itu dari faktor usia itu karena memang dulu tidak ada seperti itu. Jadi kita jadi doa yang mudah-mudahan sekarang. Kalau ada yang mudah-mudahan tidak berbuat cuma dia itu tidak ada motivasi diri. Kalau yang mudah-mudahan tidak mau, harusnya mereka sadar bahwa apa dengan adanya perkembangan sekarang penggunaan aplikasi, penggunaan IT, kalau saya kalau tidur dalam posisi. Terima kasih Haji. Informasinya dari hati saja. Sudah memberikan kami motivasi Haji untuk pengembangan diri kami ke depan Haji. Kami masih muda ini. Perlu memang jangan pernah merasa merasa puas dengan apa yang kita miliki. Berusaha sepanjang itu bukan baik. Jangan juga berusaha mau jadi orang enak. Kekayaan apa pun tidak akan mencapai. Tidak akan kebahagiaan itu kembali ke hati. Walaupun dia hidup di gubuk makan di pinggir-pinggir sawah, tapi merasa bahwa itu udah kebahagiaan. Bahkan orang harus enak itu orang makan di sawah. Bahagia dia. Kita mau sekali kerasaannya begitu. Karena selalu kita makan di restoran. Kalau dia makan sayur dengan lombok ini, tapi dia bahagia di sawahnya. Kebahagiaan itu bukan dari segalanya hati. Kalau hati bagus, tenang, pikiran tenang, apapun semua. Jadi terima kasih Haji ya. Kalau kebahagiaan ini dengan harta. Iya betul Haji. Ya demikian Haji wawancara saya. Terima kasih atas semua informasi yang diberikan kepada kami Haji. Semoga ini bisa menjadi motivasi kami ke depan. Salam. Ya, assalamualaikum Haji. Selamat pagi.